3 menit jadi melejit. Orang-orang ramai beli emas, itu investasi beneran atau cuman FOMO doang? Aneh tapi nyata, ketika harga emas naik, justru makin banyak orang yang beli. Padahal logikanya harusnya beli waktu murah dan jual pas mahal kan? Tapi ternyata mayoritas justru ke-trigger pas beli harganya udah tinggi karena takut ketinggalan. Ini namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Ini bukan soal emas saja, ini soal mindset atau pola pikir. Dan ternyata mindset kayak gini juga kejadian di dunia bisnis, khususnya di kalangan pengusaha Indonesia hari ini. Coba deh lihat sekeliling, berapa banyak pengusaha yang baru mulai ikut tren saat trennya sudah di puncak. Baru mulai jualan skincare pas semua orang jual skincare. Baru buka kedai kopi pas sudah ratusan yang buka di radius 5 km. Baru bikin konten pas pesaingnya udah viral duluan. Kenapa? Karena kita lebih nyaman ikut keramaian daripada ambil posisi lebih awal. Padahal pengusaha yang sukses bukan yang ikut tren, tapi yang ngerti kapan harus mulai, bahkan ketika belum ada yang mulai. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini lagi nggak stabil. Harga kebutuhan pokok naik, daya beli turun, pasar makin kompetitif. Kalau kita sebagai pengusaha masih nunggu momen emas, ya akhirnya kita baru gerak pas harganya udah mahal. Dan ini bukan cuma dalam arti literal teman-teman, tapi juga secara biaya peluang. Contoh nyata, ada satu brand lokal UMKM di fashion, Bandung ya. Mereka udah produksi outfit modeswear sejak 2020. Padahal saat itu pasar belum seramai sekarang. Hari ini, mereka punya lebih dari 200 reseller dan jualan rutin ke Malaysia. Sementara brand lain yang baru mulai sekarang harus keluarin biaya lebih mahal buat iklan, influencer, dan branding. Karena pasarnya udah crowded. Jadi gimana caranya biar kita nggak jadi pembeli emas di harga mahal? Versi bisnis, ini action plan-nya. Pakai tren lebih awal. Bukan ikut, tapi observasi. Perhatikan perubahan pola konsumsi, teman-teman. Yang kedua, uji coba cepat. Coba dalam skala kecil dulu. Jangan tunggu semuanya sempurna. Yang ketiga, ambil resiko terukur. Justru ketika sepi, kompetisinya minim. Ini saatnya positioning. Bangun ekosistem, jangan jalan sendiri. Cari tempat diskusi, tempat untuk berkembang. Dan ini yang menarik, kadang ide atau peluang terbaik itu justru muncul bukan pas kita kerja keras sendiri di meja kerja, tapi pas lagi ngobrol santai di acara komunitas, diskusi sama pengusaha lain yang udah ngalamin hal yang serupa, atau bahkan pas sesi mentoring yang awalnya kita kira biasa aja, tapi sekarang jadi titik balik. Saya pribadi pernah ngalamin dan ngerasain hal ini waktu ikut bootcampnya komunitas bareng beberapa founder. Waktu itu kita bahas tentang tren solusi AI untuk bisnis lokal. Saya pikir belum saatnya mulai, tapi salah satu mentor bilang, kalau kamu tunggu sampai semua orang sadar itu peluang besar, kamu udah telat. Boom, di situ titik baliknya. Jadi sekarang teman-teman, pertanyaannya buat kamu, apa keputusan emas yang sebenarnya udah kamu tunda-tunda? Dan minggu ini, langkah kecil apa yang bisa kamu ambil untuk mulai duluan? Bukan nunggu rame dulu. Coba tulis di kolom komentar ya. Dan siapa tahu diskusi kita di sini bisa jadi awal dari obrolan yang lebih besar di luar layar. The Entrepreneur Society, go bold and beyond.